Broadcasting ini juga salah satu jurusan baru di SMK Negeri 1 Semarang. Ini baru diresmikan tahun 2004 dan... Kenapa Anda ketawa? Hai pemirsa, kembali lagi di podcast GPS Guyonan Pelajar SMK. Di episode sebelumnya kita telah membahas kenakalan remaja dengan narasumber Kak Radit, Kak Jul, dan Kak Virgi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang jurusan broadcasting yang ada di SMK Negeri 1 Semarang. Nah, kita udah ada dua narasumber dari SMK Negeri 1 Semarang nih. Coba Kak perkenalan dulu. Perkenalan. Sabar. Saya Reva dari SMK Negeri 1 Semarang. Saya Hanif dari SMK Negeri 1 Semarang. Oke. Ayo oke. Boleh nih diceritain tentang SMK Negeri 1 Semarang dong Kak. SMK Negeri 1 Semarang. Ceritain. SMK Negeri 1 Semarang sendiri itu dibangun atau diresmikan itu pada tahun 1939. Nah, untuk dulu itu SMK Negeri 1 Semarang malah dipimpin kepala sekolahnya oleh orang dari Belanda. Nah, itulah keunikannya. Nah, dimana katanya kalau kata guru-guru SMK Negeri 1 Semarang itu lumayan unik karena kepala sekolahnya dipimpin oleh orang Belanda. Nah, setelah itu diganti dan jadi orang asli Semarang kemungkinan. Oh iya. Nah, di SMK Negeri 1 Semarang sendiri terdapat 5 jurusan, yaitu ada elektronika, otomotif, listrik, terus ada apa ya? Listrik, elektro, mesin, dan yang terakhir broadcasting. Nah, ya broadcasting. Broadcasting ini juga salah satu jurusan baru di SMK Negeri 1 Semarang. Ini baru diresmikan tahun 2004 dan... Kenapa Anda ketawa? Dan di broadcasting ini kebanyakan siswi perempuannya dibanding siswa laki-laki. Jadi itu agak gimana ya? Ini kayak perempuan sendiri di antara laki-laki gitu loh. Iya. Kayak ada suatu keunikan sendiri. Karena di SMK Negeri 1 Semarang itu yang jurusan broadcasting kebanyakan peminatnya itu adalah perempuan. Karena ya mungkin apa ya, kayak broadcasting sendiri itu kayak program keahlian yang ada di SMK, kemungkinan yang lebih santai daripada jurusan lainnya, kemungkinan. Karena kelihatannya kayak lebih santai, padahal ya sama aja sih. Ada plus minus juga. Nah, untuk di jurusan broadcasting sendiri kebanyakan laki-lakinya itu seperti kayak minoritas gitu, karena mungkin kadang ada yang 4 orang satu kelas, ada yang 5, ada yang 7. Nah, untuk adik kelasku sendiri sekarang udah hampir ada 10 orang laki-laki daripada yang angkatanku cuman 4 orang per kelas. Itu kan ada 2 kelas, berarti kan total ada 8 laki-laki begitu. Oh. Ada keunikan lain nggak Kak selain itu Kak? Untuk keunikan sendiri itu kayaknya keunikan lain apa ya? Mungkin karena sekolah kita itu sekolah seni ya, jadi itu nggak ada jawaban pasti. Jadi broadcasting sendiri ini sering diremehin sama jurusan-jurusan lain kayak teknik mesin, otomotif, kayak yang seperti laki-lakinya yang minoritas kita seperti di aja kayak banci lah, apalah, kayak boti lah, gimana ya, aslinya itu enggak, kayak ya nek masalah itu tergantung dari apa ya, kayak diri sendiri sih. Kalau sing laki-laki ya enggak semuanya dianggap begitu, tapi iya ada, tapi enggak semuanya seperti itu, tapi tergantung sih dari laki-laki tersebut. Gimana Kak Aji? Gitu toh. Oke, siap. Yang kalian pelajari nih dari jurusan broadcasting itu apa aja Kak? Ada videografi, kita mempelajari gimana cara ngedit, memvideo dengan baik, lalu cara penulisan berita, naskah berita, naskah film, ataupun naskah feature. Nah, di broadcasting itu juga ada bagi 2, enggak semuanya tergolong kayak orang-orang mungkin melihatnya kayak
dia broadcasting tapi dia anak televisi semua. Ternyata tidak seperti itu. Ada juga yang radio. Nah, untuk yang radio sendiri itu dia biasanya paling belajar mengenai kayak penulisan naskah, terus gimana cara mengolah suara yang benar-benar bagus, kayak ya itu tuh dibikin semaksimal mungkin suaranya digali biar suaranya dapat. Itu kalau yang jurusan radio. Kalau untuk yang jurusan televisi sendiri tuh dia kayak lebih diajarin kayak belajar mengenai alat-alat penggunaan alat seperti kayak yang tadi dibilangin kayak kita belajar videografi, fotografi, terus sinematografi. Kalau sinematografi sendiri itu kita tuh kayak biasanya otodidak sih ya, nggak diajarin dari pihak gurunya. Karena broadcasting sendiri lebih dianjurkan kayak lebih berfokus dan berpandang kepada radio sama televisi begitu. Oh begitu. Nah, aku tuh penasaran Kak, jurusan broadcasting tuh harus pintar ngomong gak sih? Gimana ya? Public speaking kita juga mempelajari ya, cuman nggak harus pintar ngomong gitu loh, karena kebanyakan broadcasting itu di belakang layarnya gitu. Kita kayak memprogram, kayak buat program ini gimana, habis ini apa gitu. Bagaimana cara menulisnya, mengolahnya gitu, bukan untuk hanya sekedar tampil di depan umum gitu. Cuman memang ada orang-orang yang pinter public speaking, maksudnya ke broadcasting gitu. Sudah bagus, makin bagus kan kalau di broadcasting sendiri gitu. Iya, benar. Kalau untuk public speaking ya, public speaking itu biasanya lebih dianjurkan kepada seorang murid yang ingin bercita-cita untuk menjadi seorang news anchor atau penyiar begitu, karena itu lebih dibutuhkan. Jadi kemungkinan kalau di SMK Negeri 1 Semarang itu kadang kita diajarin juga. Terus kadang kita juga otodidak, kita latihan sendiri, karena itu kan yang mungkin menarik diri kita untuk melatih suatu public speaking kita agar lebih bagus gitu. Oh gitu tuh Kak. Iya, seperti itu. Oh iya, bagus. Kalau peluang kerjanya itu gimana Kak? Apakah banyak apa gimana? Banyak ya. Banyak sebenarnya tuh di zaman sekarang itu broadcasting paling dibutuhin ya di mana-mana. Di mana-mana tuh butuh yang namanya dokumentasi, entah itu foto atau video. Nah sementara tapi jurusan itu sendiri tuh kurang dilirik. Jadi kalau misal kamu masuk ke broadcasting terus lulus tuh biasanya memang banyak dicari oleh orang-orang, dan jurusan broadcasting itu nggak perlu kantor, kalian cuma perlu tempat untuk meluangkan kreativitas kalian kayak YouTuber, lalu bikin kreatif konten creator lainnya kayak gitu. Seperti ya kalau masalah pekerjaan itu hampir sama kayak yang lainnya lah hitungannya, karena kalau semisal pekerjaan kan sekarang dunia sudah semakin menjadi dunia digital ya, lebih berfokus pada digital, karena itu juga bisa mengacu pada semua orang tuh kayak ingin menggali minatnya ke broadcasting. Ya pekerjaannya tuh ya seperti disebutkan tadi, atau enggak kita juga bisa kerja sebagai seorang fotografer atau videografer, atau kita bisa ikut bekerja di stasiun televisi ternama gitu, seperti yang ya begitulah ada ternama. Banyak lah kalau semisal kalian tahu gitu. Gitu tuh. Keren ya broadcasting. Ya, begitulah alhamdulillah. Selama sekolah nih Kak, pernah bikin project apa tidak? Pernah sih. Projectnya apa aja? Ya kita tuh tugas pertama nih di kelas 10 kita tuh buat iklan, tapi masih dalam bentuk audio. Jadi kita juga ngolah audio juga. Gimana itu iklan audio, iklan layanan masyarakat berbentuk audio, lalu iklan komersil, iklan layanan masyarakat yang berbentuk video seperti ya iklan-iklan di TV pada umumnya gitu. Dan kelas 11 kita buat news bulletin selama 30 menit, jadi itu disiarkan live, kita live selama 30 menit, dan juga kita buat mini feature lebih ke mini feature dulu yang dimasukin ke dalam news bulletin. Mini feature itu ya kayak video-video yang di TV gitu, kayak ya makan-makan atau kita mencuri suatu kota, mukbang itu bisa termasuk, atau kita sedang mencari suatu tempat rekomendasi makanan enak di daerah mana, itu termasuk mini feature. Nah di kelas 11 sendiri nanti kita juga akan menempuh pelajaran yaitu satu lagi feature. Di feature itu kita ya hampir sama kayak mini feature, tapi feature itu berdurasi lebih panjang. Kemungkinan kalau nggak salah itu kemarin kita belajar membuat feature berdurasi 20 menit itu maksimalnya.
Antara bawahnya juga 15 boleh. sampai 20 menit, minimal itu 15 menit. Dan untuk next project kita bakal buat film pendek, durasinya sama. Dan itu tuh kalau film pendek itu kita sendiri yang buat, gak ada campur tangan guru. Nah nanti kalau misal itu hasilnya bagus, itu mungkin bakal dilombain. Ikut lombakan. Atau enggak bakal masuk ke simulasi kelas 12 nanti. Wow. Nah, kelas 12 sendiri nanti kita juga akan menempuh pelajaran akhir, yaitu simulasi live secara kayak di studio-studio TV yang berdurasi kemungkinan hampir 2 jam ataupun 4 jaman. Nah, itu sendiri tuh ya kita harus bisa klop satu sama lain dengan kelas satunya. Karena menyatukan chemistry itu agak susah di kelas kita ataupun di kelas yang sebelah itu, karena ya kemungkinan ada 2 kemungkinan. Kayak satu faktor dari kayak ketidakmauan bergaul, sama faktor kayak tidak suka sama temannya itu, kayak apa sih sok asik gimana gitu. Iya. Juga bisa gitu. ya mengikuti zaman lah. Kan sekarang kan anak-anak lain yang SMK atau jurusan apa kan mesti kayak berpikir seperti itu. Jadi ya menyatukan chemistry itu nanti kalau semisal kita akan belajar live streaming yang secara lama, itu akan lumayan susah menyatukan chemistry-nya sendiri. Enggak segampang yang dilihat di layar kaca. Seperti itu. Ngomong-ngomong soal ekstra di SMK 1 nih Kak, ada berapa tuh ekstranya tuh? Kalau boleh tahu. Ekstra kita ada baru aja ekstra ini fotografi itu. Ada ekstra fotografi? Iya, baru aja muncul. Itu salah satu baru ya? Iya, baru. Itu tuh ternyata itu banyak anak-anak teknik lainnya yang tertarik sama fotografi gitu. Aku kira tuh bakal sepi karena paling kan orang-orang taunya dari anak broadcasting mungkin yang mengikuti aja, tapi ternyata lebih banyak dari jurusan lain teknik begitu. Ya, ada yang lain nggak Kak? Ekstranya? Iya. Kalau untuk ekstra itu kita kayak seperti sekolah-sekolah pada umumnya ya, kayak SMK atau SMA, kayak seperti ada dance, terus ada tari, ada les bahasa kayak bahasa Inggris ya? English Club. Terus ada rebana, ada silat, terus ada lagi volley, karawitan, sepak bola. Salah ding, maksudnya futsal. Futsal itu ada 2, putra sama putri begitu. Wih, keren. Kalau ngomong-ngomong nih Kak, mau lanjut kuliah apa gimana nih? Kan kamu kelas 11 kan kakaknya ya. Iya. Udah ada kepikiran belum nih buat kuliah? Kalau mau lanjut kuliah, aku punya Undip sih, jurusan ilmu komunikasi. Kalau ketompa negeri, kalau enggak ya mungkin aku kerja dulu mungkin nanti. Ketompa. Bismillah, berdoa dulu toh. Amin. Aku sendiri lebih, kalau semisal ingin kuliah yang apa tadi? Kayak pengen lanjut kuliah gitu. Iya, lanjut kuliah. Kemungkinan aku bakal lanjut ke, kalau nggak MMTC atau nggak isi itu, kalau yang lanjut ke dunia broadcasting. Kalau semisal nggak keterima, kemungkinan aku bakal belok jalur lah. Ya kemungkinan bakal ambil adalah kayak teknik begitu tapi beda. Oke. Gimana? Baik nih, sekian pembahasan kita pada episode kali ini. Nantikan terus di YouTube Pojok RRI Semarang. Bye bye. See you next time guys. Tonton. Harus sampai tonton dan subscribe pokoknya. YouTube pada umumnya podcastnya. Subscribe. Terima kasih. Subscribe.